Terlahir boleh dari rahim yang sama, tapi kesamaan rahim tak lantas punya kesamaan langkah dan tujuan, apalagi jika menyangkut soal gengsi dan iri hati. Perang saudara pun bisa pecah. Ya, Tasya dan Tasya Farasya. Dua saudara, adik kakak sama-sama menekuni dunia selebgram. Tapi diam-diam memendam api dalam sekam. Bahkan keduanya disebut tak akur. Serangan eks-karyawan pada Tasya yang masih bergulir di meja kepolisian menjadi satu isyarat jika gerakan merontokkan reputasi Tasya lewat laporan polisi ihwal jatah honor itu syarat ada orang yang mendalanginya. Lantas benarkah Tasya dan sang suami sudah mengendus dalang di balik kasus laporan eks-karyawannya? Benarkah aktor di balik itu mengarah kepada Tasya? Bersama saya, Maria Andromeda, kita akan mengupas konflik terpendam hingga memuncak pada keretakan hubungan kakak beradik, Tasya dan juga Tasya. Seperti apa pelik hubungan Tasya dan Tasya? Pemirsa, inilah berita artis ternama Barista. Keretakan hubungan Tasya dan saudara kembarnya Tasya Farasya kembali jadi pergunjingan, terutama pasca mencuatnya pengakuan beberapa eks-karyawan Tasya yang mengaku telah diperlakukan tak manusiawi hingga honor mereka tak dibayar. Bahkan para eks-karyawan mengaku sempat kena teror karena didatangi orang suruhan Tasya dan suaminya Sheikh Zaki Alatas. Tak hanya itu saja, beberapa orang yang mengaku eks-karyawan Tasya pun sempat melayangkan laporan hukum ke Polda Metro Jaya lantaran merasa diteror oleh kubu Tasya. Alhamdulillah pada hari ini tadi telah terlaksana ya dari pihak Krimum Polda Metro Jaya. Tadi mencoba mendatangi rumah dari pelapor klien kami yaitu Putri terkait laporan beliau perihal intimidasi dan ancaman kekerasan. Tadi dari penyidik sudah datang melihat untuk memastikan bahwa benar apa yang didatangi oleh tim dari manajemen Tasya itu adalah benar rumah yang kemarin menjadi tempat kejadian ataupun didatangi oleh karyawan ataupun orang-orang yang suruhan dari tim manajemennya Tasya. Mungkin dari semenjak aku resign-nya itu aku ngerasa ada ya sedikit trauma gitu kan, dan ketika disamperin lagi tuh ya traumanya masih ada gitu kan, jadi ke-trigger lagi gitu kan susah ya kalau orang lagi diadu domba. Pak Daeng sama kakek tua itu yang namanya Pak Rahmat ya, yang dibilang laki-laki berbadan kekar, padahal kakek-kakek umur 60 tahun lebih yang datang sama Pak Daeng hanya ngetok pintu bilang assalamualaikum, mau nanya gajinya kata ada yang kurang mana, tapi ternyata memang nggak ada yang kurang. Intimidasi di rumah Putri, lalu ditunjukkan foto pria, yang foto pria aja. Mohon periksa rumahnya Putri, ada nggak lokasi itu di rumahnya Putri? Itu fitnah. Saya konsisten dari awal. Jadi seperti gini, aku nggak mau lagi jual kan memang mereka dari awal kan play victim terusnya. Jadi sekarang kalau udah nyabut laporan pun tolong jangan play victim lagi. Jangan pakai kalimat nyabut laporan karena keluarga, enggak dicabut pun saya tetap lanjutin, silakan juga nggak apa-apa karena saya tahu itu bohong. Jadi jangan again stop play victim gitu. Capek, saya ngeliatnya capek banget kayak jual derita palsu buat narik simpati netizen. Saya sih terserah ya, tapi itu udah jelas dari awal saya udah bilang tidak ada intimidasi, apalagi nyebut-nyebut nama saya biar dinaikin beritanya. Pada yang dilaporan jadi sidik sampai sekarang aja yang dipanggil aja masih nggak tahu siapa. Dan kalau misalnya dia mau lanjutin pun saya yakin akan dicabut laporannya, nggak bakal dilanjutin, nggak ada buktinya gitu. Jadi nah ini kan baru satu ya yang udah jelas fitnah yang ini yang satu bilang kita intimidasi mas, yang dari awal saya teriak itu hoax. Jadi sekarang kami lebih yakin bahwa klien kami memang tidak pernah melakukan hal-hal yang selama ini mungkin disampaikan oleh pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab. Tidak bertanggung jawab banget Mbak, banget. Tak terima dituding telah menelantarkan eks-karyawan hingga belum membayar honor, Tasya dan Zaki Alatas pun akhirnya meng-hire pengacara kondang Sandi Arifin untuk melawan balik laporan eks-karyawan mereka. Tasya dan sang suami bahkan mengajukan laporan balik dengan tudingan pencemaran nama baik. Hingga pekan lalu proses laporan Tasya dan Zaki Alatas bahkan masih terus bergulir di meja hijau. Baik Tasya maupun sang suami ingin agar aksi saling lapor antara dirinya dan eks-karyawan masuk ke persidangan sehingga akan terkuak fakta-fakta yang mengejutkan.
ada keterangan tambahan yang kemarin ditanyakan, ada beberapa poin dan juga ada beberapa bukti yang kita lampirkan baru. Dan kemarin juga kita sudah mendapatkan informasi bahwa sebelumnya pemeriksaan yang sebelum-sebelumnya masih penyelidikan. Nah, kemarin pada saat kita hadir itu sudah naik ke tingkat penyidikan. Kan dia sempat datang 2 kali ya. Yang pertama hari Sabtu malam sama Minggu pagi. Di Minggu siangnya itu dia dari sekitar mungkin 1 jaman dia bolak-balik aja gitu. Ya, jadi aku tahu dia akan datangnya itu ya dari aku sama teman-teman komunikasi. Buat ngasih kuesioner gitu yang harus ditandatangan kalau misalkan kita nggak terlibat apa-apa. Kalau kita mau barbar, dari awal lempar ke publik semua yang kita punya, selesai. Cuma kan tujuan kita bukan untuk menyelesaikan secara kemenangan kita versi kita pribadi atau versi sebagian netizen. Tapi kita pengen benar secara hukum, dan kalau benar secara hukum prosesnya walaupun kita bermasalah sama satu orang. Tidak bisa semuanya kita lempar ke publik menentukan. Itu tidak mau menyelesaikan secara hukum. Tapi apapun yang kita punya, kita setorkan kepada pihak berwajib, nanti pihak berwajib yang menentukan apakah saya yang bersalah ataukah mereka yang bersalah, itu seperti itu. Perlawanan yang dilakukan Tashy sebagai selebgram itu wajar, apalagi reputasinya hancur sejak laporan tersebut mencuat hingga ia harus melakukan klarifikasi ke beberapa klien bisnisnya. Bukan hanya reputasi usaha, tapi reputasi pribadinya makin merosot setelah beberapa pengakuan dan tuduhan dilayangkan eks-karyawannya tersebut. Bahkan belum lama ini, baik Tashy maupun Zaki mengklaim memiliki bukti sahih jika eks-karyawan yang melaporkannya ke polisi dengan tuduhan penelantaran dan tak membayar honor atau wan prestasi itu didalangi seseorang. Namun baik Tashy maupun sang suami belum mau merinci fakta-fakta yang ditemuinya. Manajernya Tasya itu ngupload video ya yang seakan-akan tuh menghina aku sebagai seorang gagak yang sedang mau mengganggu elang yang sedang terbang. Dan nggak hanya sampai situ, manajernya itu menyuruh seluruh full timnya Tasya untuk gerakan, untuk penggiringan opini ya, seakan-akan tuh memang Tasya adalah elang diam yang sabar dan tidak melakukan apa-apa di belakang layar, dan aku ini seorang gagak menghancurkan seorang elang. Kalau diam di sosial media, lalu menelpon brand-brand, lalu menelpon teman-teman influencer, lalu cerita ke sana dan ke sini mengenai kata sih, apakah hal seperti ini adalah hal yang elegan? Kalau betul elegan, hal paling elegan yang bisa dilakukan seseorang ketika bersalah adalah meminta maaf. Satu aja udah jahat. Nanti yang berikutnya saya udah bilang di press con pertama, insya Allah bentar lagi juga ntar pada lihat deh, semua se-Indonesia media pada lihat, dari yang bilang nasi basi, dari yang bilang apalagi tuh intimidasi ngasih dan mie instan doang, ada yang banyak. bilang HP-nya dirusakin, itu semua kan insya Allah kita punya buktinya. Dari yang saya bilang mereka dibayar, dari yang saya bilang ada dalangnya, tunggu aja, saya insya Allah nggak tukang bohong. Ya nanti kita lihat lah, nanti biar pihak yang berwenang, pihak penyidik yang menyampaikan untuk selanjutnya. Tapi yang pasti kita sekarang ini lagi fokus untuk memberikan informasi kepada saksi-saksi yang dulu sudah pernah diperiksa di tingkat penyelidikan. Nah, nanti akan kami hadirkan supaya segera cepat untuk diperiksa semua. Meski salah satu eks-karyawan yang sempat buka suara melalui video yang tersebar di jagat maya hingga tudingan minor atas sikap Tashy sempat trending di Twitter Juni 2023 lalu, sempat meminta maaf dan terjadi mediasi antara dirinya dengan Tashy. Tapi untuk beberapa eks-karyawan yang telah melaporkannya ke polisi, tampaknya Tashy dan sang suami sudah ogah membuka jalan mediasi. Rabu 1 November 2023 lalu saat Tashy dan Zaki Alatas kembali menjalani pemeriksaan ihwal laporan pencemaran nama baik terhadap beberapa eks-karyawannya di Polda Metro Jaya, Tashy mengungkap jika laporannya sudah naik ke penyidikan alias P21. Karena itu pasangan ini tak mau mundur ke belakang dengan menempuh jalan mediasi. Lantas apa saja fakta-fakta baru dan saksi yang sudah diajukan Tashy? Memang tidak mau mediasi, saya mau. Mediasi itu gunanya buat orang yang mengakui salah, terus kita mau maafin. Tapi kalau orang
salah nggak mau dimaafin. Enggak, ngaku salah juga enggak mas. Mediasinya itu dikasih sama polisi. Ini suatu jalur yang diberikan oleh pihak kepolisian, bukan keinginan dari mereka. Mereka itu kalau belum sampai kebobolan dibongkar semua baru. Makanya saya nggak akan pernah berhenti. Untuk laporan Putri memang beberapa saksi yang memang notabene adalah ex karyawan dari pihak manajemen Tasya itu sudah diperiksa kemarin. Jadi langkah selanjutnya akan memeriksa lagi beberapa orang saksi, termasuk salah satunya adalah Bude dari Putri, yang notabene-nya adalah mereka yang menerima pertama kali adalah Bude ya Putri ya. Sama seperti yang kemarin, jadi kronologis dan bukti-bukti apa aja tadi kita revisi lagi, apa yang kurang, apa yang belum. Tadi semua sudah ditanyakan ke Habib dan ke Katasi. Nah, untuk yang di Katasi sebagai terlapor dan bukan Katasi tapi siapa? Daeng. Pak Daeng. Yang Pak kan ada laporan lagi satu lagi kan. Sorry saya ulangi bahwa bukan Katasi sebagai terlapor, tapi ada laporan yang Katasi sama Habib sempat diperiksa sebagai saksi. Kami mendapat informasi bahwa laporan tersebut sudah dicabut. Lalu kalau ditulis di media katanya dicabut karena keluarga, ya wajar. Karena keluarganya yang mengundang kita ke sana. Pak, tolong dong datang nanti malam atau besok. Kita datang besoknya, nggak ditemuin. Bilangnya kita ngintimidasi. Lalu anaknya datang sini bikin laporan intimidasi. Dan ya silahkan tanya keluarganya yang ngundang kita. Yang dilaporkan, saya ulang lagi nih, pada preskon yang pertama saya juga udah bilang. Kita bikin kesaksian konsisten ya, nggak ada yang berubah dari awal. Omongan saya begini. Dari nggak pernah berubah. Ntar dulu, dari awal aku juga udah ceritain faktanya. Yang dilaporkan kan waktu kemarin masih lidik gitu kan, tapi kan biar viral pakai nama saya dong, ya mbak. Depan Polda kan bilangnya TA, padahal dilidik. Dan sekarang pas lagi dilanjutin juga yang dilaporin ternyata namanya Pak Daeng. Pak Daeng mah saya tahu banget tuh karyawan saya dan ada buktinya dia ketemu aja enggak, catat nih, ketemu aja enggak sama yang melaporkan. Kami sebagai warga negara Indonesia yang baik, kemarin kami memenuhi panggilan restorasi justice kok dari Krimsus terkait beliau malah pelapornya, beliau yang tidak hadir. Tasya dan Zaki Alatas ingin semua tabir pengakuan minor yang membuat reputasinya sebagai YouTuber anjlok harus terungkap di meja persidangan kelak, termasuk siapa dalang dibalik gonjang-ganjing pengakuan minor dan laporan ini. Lantas benarkah dalang dibalik pengakuan ex-karyawannya itu mengarah pada saudara kembar Tasya sendiri, yakni selebgram Tasya Farasya? Makanya saya nggak akan pernah berhenti. Cukup. Jadi tungguin sampai beres, Mas. Pokoknya ini kita bukan lagi mau jajatan, nggak. Minta maaf kita udah duluan. Masih ngeyel. Ngelapor, silakan lapor. Sekarang lapor dicabut, mau jual derita nggak ada. Dilapor itu karena memang nggak ada buktinya. Kita mah cuma jadi warga negara ya, kita lapor balik hal-hal yang kita ngerasa dirugiin. Saya sih ngerasa dirugiin banget. Tambah nggak ada etika baik sama sekali ya. Saya catat dari sekarang ya. Tidak ada etika baik dari pihak sana sama sekali. Bahkan kemarin masih ada salah satu dari pihak mereka yang sempat nge-post ya omongan di podcastnya yang saya setiap omongannya punya video buktinya dia bohong. Jadi nanti saya insya Allah gantian saya ke podcast habis ini. Update selanjutnya gimana? Ya update-nya habis naik sidiknya doain kan biar cepat-cepat jadi baju oranye. Ini ya amin. Dah. Yang sudah kami lihat ya bukti-buktinya memang harus dilengkapi lagi. Nanti tinggal menunggu berikutnya saksi-saksi dari pihak kita. Saksi-saksi yang sudah pernah kita hadirkan di pemeriksaan sebelumnya akan kita hadirkan sambil menunggu panggilan. Yang pasti dari pihak kita akan kooperatif sebagai warga negara yang baik, akan hadir untuk melengkapi berita acara pemeriksaan pada tahap penyidikan. Melewati berbagai kasus syarat emosi dan dugaan konspirasi memang sempat membuat Tasya frustasi. Apalagi sejoli ini mengendus ada dugaan aktor di balik laporan itu. Lantas mungkinkah kasus hukum ini bagian dari serangkaian konflik Tasya dengan kedua orang tua dan terutama saudari kembarnya Tasya Farasya yang belum jua usai, atau justru makin memuncak? Benarkah sejak insiden memberi kejutan ultah untuk ibundanya yang gagal karena tak diinginkan keluarga itu, hingga kini Tasya sama sekali belum pulang ke rumah ibundanya?